Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, sedikitnya ada 137 warga desa Karangturi, Klaten, Jawa Tengah diduga keracunan massal. Satu di antaranya meninggal dunia. Warga desa Karangturi mengalami keracunan massal setelah menghadiri acara bersama pada hari Sabtu 12 April yang lalu. Untuk mempermudah warga yang ingin diperiksa, Dinas Kesehatan dan pemerintah desa Karangturi membentuk posko kesehatan. Posko akan berdiri sampai kondisi ini membaik. Per Rabu pagi ini, saudara, total ada 137 warga yang menjadi korban keracunan. Satu orang warga meninggal dunia setelah 2 hari dirawat di rumah sakit. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan jajaran Forkopimda meninjau posko dan lokasi keracunan massal. Bupati menjelaskan polisi telah mengambil sampel makanan dan butuh waktu 5 hari untuk mengetahui penyebab keracunan tersebut. Ratusan warga desa Karangturi, Klaten, Jawa Tengah mengalami mual dan diare usai menyantap makanan bersama yang digelar seorang warga. Sejumlah warga yang mengalami gejala keracunan pun dibawa ke Puskesmas Gantiwarno untuk diperiksa dan menjalani perawatan medis. Sementara warga dengan kondisi lebih parah segera dirujuk ke rumah sakit. Kondisi pasien yang datang ke rumah sakit Cakra, demam, diare, mual, muntah lebih dari 5 kali, lemas, kemudian suhunya tinggi di atas 38 derajat. Kemudian untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mungkin mengalami gejala mual, pusing, monggo segera periksa ke rumah sakit dan minum yang banyak supaya tidak terjadi dehidrasi. Usai menerima laporan dugaan keracunan makanan di desa Karangturi, polisi langsung meminta keterangan sejumlah saksi. Sementara sampel juga diambil untuk diuji laboratorium. Karena ini diindikasikan karena konsumsi makanan pada saat hajatan malam minggu, ada pertunjukan wayang, jadi kami cek di lokasi, ada beberapa sampel makanan yang masih tersisa dan nantinya kami akan lakukan uji laboratorium. Yang tersajikan pada malam itu kami ambil sampel semuanya. Total korban yang mengalami keracunan berjumlah 137 orang. Satu orang diantaranya, pria berusia 72 tahun, meninggal usai menjalani perawatan. Nanik Hastuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Kita bahas soal keracunan massal warga desa Karangturi, Klaten bersama dengan Wakil Bupati Klaten sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Sudah ada Pak Beni Indra Ardianto. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam Mbak, selamat pagi. Ya, Pak Beni, ini kan kalau kita lihat ya, pemerintah Kabupaten Klaten ini menetapkan status KLB terkait dengan dugaan keracunan massal. Bisa Anda jelaskan sebenarnya seberapa parah kondisi keracunan massal ini, Pak Beni? Ya, terima kasih Mbak. Memang di Kabupaten Klaten pada hari Minggu terjadi kejadian keracunan massal yang diakibatkan karena acara halal bihalal wayangan yang diselenggarakan oleh warga. Jadi sampai sekarang memang berangsur untuk korban bertambah Mbak, dari hari Minggu sampai hari ini korban yang mengalami gejala cukup banyak, sekitar 137 orang, seperti itu. Jadi karena memang jumlahnya bertambah begitu yang diduga mengalami keracunan massal, bahkan angkanya 137 warga ya? Iya, betul yang mengalami gejala ya. Untuk Dinas Kesehatan sendiri dan juga pemerintah kabupaten,
betul sudah mendirikan posko kesehatan untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap warga yang dicurigai mengalami keracunan massal ini? Ya, mulai hari Senin kemarin, Senin pagi, karena laporan dari masyarakat itu di hari Minggu, untuk hari Senin kita sudah mendirikan posko dan beberapa memang bisa dilakukan rawat jalan. Akan tetapi sekitar hampir 48 harus dirujuk ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Klaten, Mbak. Jadi ada 48 warga dari 137 warga yang mengalami keracunan massal ini harus dirujuk ke rumah sakit ya? Betul, betul. Dari 48 ini rata-rata mereka gejala awalnya mengalami mual atau diare atau seperti apa, Pak? Jadi memang gejala awal dari masyarakat yang terkena gejala ini adalah mual, lemas, diare, juga panas badannya, Mbak, seperti itu. Tetapi memang gejala dari masyarakat ini tidak semua sama, Mbak. Tapi paling banyak memang badannya lemas dan panas serta diare. Dari menurut pengakuan warga awalnya seperti apa? Datang ke acara halal bihalal, wayangan, nonton wayangan seorang warga yang digelar oleh warga, terus diberikan nasi kotak atau seperti apa, Pak, dari pengakuan atau cerita-cerita warga yang mengalami keracunan massal ini? Ya, di hari Sabtu dini hari, Mbak, itu kegiatan wayangan ini seperti biasa ada hidangan, snack, dan nasi. Nah, setelah itu di pagi harinya, biasanya wayangan sampai selesai pagi ya. Di pagi harinya pukul 6:30 itu banyak yang merasakan mual. Dan tidak hanya 1-2 orang. Agak lumayan banyak itu untuk gejalanya. Setelah itu memeriksakan beberapa diri ke rumah sakit. Dan semakin hari semakin bertambah untuk masyarakat yang merasakan gejala mual, panas, serta diare ini. Maka dari itu masyarakat berinisiatif untuk melaporkan kejadian ini ke pemerintah desa dan kemudian kita tindak lanjuti dari pemerintah daerah untuk mendirikan posko karena semakin hari semakin banyak korban yang mengalami gejala ini. Seperti itu. Oke, Pak, ini kan kalau kita lihat ya, ada satu orang yang meninggal dunia, benar ya? Berarti satu orang meninggal dunia ini karena memang usia atau terlambat diketahui penanganannya atau seperti apa, Pak? Jadi informasi yang saya terima memang satu orang meninggal dunia ini karena sudah ada riwayat penyakit, Mbak. Jadi saat penanganan di rumah sakit meninggal dunia dan mungkin info yang saya terima saat ini memang dari pemerintah daerah sudah mengecek kondisi yang ada dari korban, terutama untuk yang meninggal dunia ini dan sudah memberikan santunan untuk ahli waris. Oke, Pak, untuk masyarakat atau warga yang mengalami keracunan massal ini kan ada yang dirawat di rumah sakit, ada juga yang kemudian rawat jalan di posko kesehatan yang memang didirikan di Desa Karangturi ini. Untuk pembiayaannya sendiri ditanggung oleh Pemkab atau seperti apa, Pak? Jadi memang untuk pembiayaan saat ini kita upayakan menggunakan jaminan yang kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat. Tetapi ada 1-2 yang memang belum memiliki jaminan kesehatan, maka dari itu kita upayakan agar pemerintah daerah bisa berupaya semaksimal mungkin untuk mengcover pengobatan dari warga masyarakat yang terdampak gejala dan rawat inap ini. Kalau untuk yang rawat jalan kita semua cover, kita berikan obat untuk masyarakat. Oke, jadi kalau yang rawat jalan ini di-cover oleh pemerintah kabupaten, kemudian kalau yang dirawat jalan ini menggunakan BPJS Kesehatan, begitu ya, Pak? Untuk jaminan kesehatannya, Mbak. Oke, Pak Wakil Bupati, ini kan kalau kemarin kita lihat polisi sudah meninjau lokasi, kemudian juga sudah mengambil sampel makanan, sudah adakah hasil dari laboratorium? Kapan kemudian apa sebenarnya penyebab dari dugaan keracunan massal ini? Jadi memang dari tim Inavis bersama Dinkes dan juga TNI Polri sudah melakukan pengambilan sampel dan sampai saat ini memang hasilnya belum turun, Mbak. Infonya nanti 5 hari ke depan dari mungkin hari Jumat ya, itu baru keluar hasilnya. Karena diambil sampelnya di hari Senin kemarin. Oke, jadi baru diambil sampel makanannya ini oleh pihak kepolisian, ini hari Senin dan dijadwalkan kalau tidak
molor ya hari Jumat hasil 5 hari ke laboratoriumnya depan 5 hari ke depan. Nah, dari pengambilan sampel. sudah ada informasi Pak Wakil Bupati siapa saja yang diperiksa, apakah pemilik hajatan ini seorang warga ini sudah diperiksa oleh kepolisian termasuk juga juru masaknya atau cateringnya begitu? Ya, kita menunggu informasi Mbak dari keterangan dari Polres nanti seperti apa tindak lanjutnya. Kita selalu update info terkait hal tersebut karena kita fokus saat ini memang penanganan korban terlebih dahulu Mbak. Oke, kalau kita lihat ini kan totalnya 137, jadi sebenarnya yang pemilik hajatannya itu RT, RW atau kepala desa? Ini kan banyak sekali. Warga yang memiliki acara itu adalah warga yang memang mengadakan halal bihalal sekaligus pagelaran wayang. Oke, terakhir Pak Wakil Bupati, adakah imbauan dari pemerintah kabupaten setelah adanya peristiwa dugaan keracunan massal ini terjadi terhadap 137 warga Anda? Ya, tentu kami dari pemerintah Kabupaten Klaten karena ada kejadian ini turut berduka dan himbauan dari kami tentu masyarakat lebih berhati-hati terutama dalam memilih bahan makanan yang memang harus benar-benar tidak ada kadaluarsa lah atau tidak ada pengawet dan sebagainya. Seperti itu Mbak. Kita lebih harus care dan hati-hati dalam menyajikan makanan untuk masyarakat atau acara-acara. Itu. Oke, baik, terima kasih informasinya Wakil Bupati Klaten Pak Beni Indra Ardianto telah bergabung bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi Kompas TV. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, terima kasih.